Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan syukur kita pagi hari ini karena begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita. Karena Dia Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat syukur kita. Oh haleluya Tuhan. Mari kita membawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini.
ucapan syukur, karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hadir bersama kami di tempat ini. Tuhan siap untuk memberkati kami. Tuhan siap untuk memulihkan kami. Tuhan siap untuk menyembuhkan kami. Dan kami mau buka hati untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oh begitu luar biasa Bapak Ibu apabila roh Allah bekerja di dalam setiap hidup kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Jamin hidupku, kau
rohnya kita mampu bertahan. Hanya oleh kekuatan rohnya kita mampu menjalani segala sesuatu. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya oleh karena Tuhan. Bukan dengan kekuatan
hidup kami. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Kalau kami boleh berada di hari yang ke-30 di bulan yang kelima, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu yang terus berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dari awal, pertengahan, sampai saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat mungkin selama 1 minggu ini yang tidak menyenangkan hati-Mu. Layakan dan sucikan kami semua Tuhan, untuk kami berlayak duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan sebagian firman-Mu dan menerima pesan-pesan-Mu. Engkau urapi kami Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang menjamah hati kami, menyucikan hati kami. Sucikan pikiran kami, sucikan hati kami, sucikan telinga kami Tuhan. Sehingga pesan-Mu sampai ke dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri menjadikan tanah hati kami, tanah hati yang baik. Sehingga taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Terima kasih, saat ini kami mau sambut dan kami terima firman Tuhan. Kita yang percaya katakan amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang dalam ibadah ini ya. Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi anugerah Allah yang masih berlaku atas kehidupan kita. 1 bulan atau mungkin sudah 5 bulan ya, kita ada 5 bulan di tempat ini. Ini anugerah Tuhan yang berlaku atas hidup kita, gak terasa. 5 bulan kalau mungkin saudara, ini adalah hari yang ke-30. Kalau kita hitung-hitungan ya, mungkin kita berpikir, wah ya tahun ini kok kita terus-terus ngalami kegagalan ya. Terus-terus hidup kita kok gak diberkati. Di hari yang ke-30 udah 5 bulan ini, kita terus hidupnya kok seperti ini, tidak ada peningkatan ya. Kita akan belajar tentang mengapa umat Tuhan mengalami kegagalan. Ya, kita mungkin sudah beribadah, kita setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi kenapa kok sampai 5 bulan kita coba usaha ini gagal, kita coba berbuat ini kok nggak jalan ya. Kita belajar kuncinya, rahasianya mengapa umat Tuhan mengalami kegagalan. Mungkin saudara mulai ingin berbisnis, mungkin saudara berkata, iya toh Bu Tommy, piye orang gagal, ini zaman pandemi. Ya semua susah. Yang tidak mulai usaha aja banyak yang bangkrut, apalagi yang mau mulai usahanya. Tapi kita akan belajar dari Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, saudara ayat yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Mengapa umat Tuhan mengalami kegagalan ya? Kita akan belajar untuk hal seperti ini supaya bulan depan usaha kita, apa yang kita lakukan tidak mengalami kegagalan. Kita akan belajar bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca ayat yang ganjil, saudara, ayat pertama. Ayat yang kedua. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu,
Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini, orang Israel mengalami, kenapa orang Israel mengalami kegagalan? Dia dari Mesir berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan halau, Tuhan sertai dia di dalam perjalanan. Tetapi dikatakan musuh-musuh yang coba menjahati dia pun Tuhan halau. Ya, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang kegagalan orang Israel atau umat Tuhan menghadapi orang-orang Midian. Kita belajar beberapa hal yang membuat orang Israel gagal. Ya, kita akan belajar saat ini. Mengapa mereka gagal? Bukankah mereka umat pilihan Tuhan? Bukankah mereka umat yang dikasih Tuhan? Baca dari ayat yang kedua, saya akan baca yang pertama. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Yang pertama, ayat kedua, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong dan sandaran hidup mereka. Mengapa mereka mengalami kegagalan? Karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai sandaran atau tempat perlindungan mereka. Tetapi mereka menjadikan gua-gua tempat perlindungan mereka. Jadi mereka berpikir kalau orang Midian datang, mereka sudah membuat gua-gua, mereka sembunyi di dalam gua, mereka merasa aman. Sehingga Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi kepada bangsa Israel. Mereka berlindung pada gua-gua, mereka menjadikannya sebagai tempat yang aman, bukan kepada Allah. Jadi mengapa Tuhan izinkan mereka mengalami kegagalan? Karena mereka menjadikan gua-gua itu sebagai tempat perlindungan mereka. Mereka menjadikan juga tempat yang aman, bukan kepada Allah. Seringkali kita manusia menjadikan apa yang kita miliki adalah tempat perlindungan kita. Kita berpikir kita memiliki harta yang banyak. Kita berpikir kita memiliki anak-anak yang kita bisa andalkan. Kita berpikir mungkin kita memiliki suami yang kita bisa andalkan atau orang tua yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak berharap kepada Allah. Tetapi apa yang kita harapkan adalah yang kita miliki. Kita merasa aman kalau aku punya uang banyak, kalau aku punya deposito banyak, aku merasa aman ya, nggak usah takut lagi menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun pandemi dikatakan masih 4 bulan lagi, bahkan ada yang mengatakan 5 tahun lagi, kita tenang. Kenapa? Kita punya simpenan deposito yang banyak. Padahal kalau kita melihat kemarin, orang yang memiliki deposito yang banyak tidak bisa dicairkan, ya. Katanya mereka berkata nggak mungkin deposito nggak bisa dicairkan, tapi itu jadi berita, saudara. Wah, deposito saya berapa M tidak bisa dicairkan. Dan mereka berpikir, wah iya kalau gitu saya punya emas aja, emas lebih gampang dijual, disimpan di deposit di bank. Itu nggak salah, saudara. Tetapi ternyata tahu-tahu pada waktu dibuka depositnya kosong. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu bisa terjadi, saudara. Kita mengandalkan apa yang kita miliki di dalam dunia, bukan mengandalkan Tuhan. Kita menjadikan apa yang kita miliki andalan hidup kita, tempat kita bergantung, tempat kita berlindung. Di dalam Mazmur 28 ayat 8 mengatakan Tuhan adalah kekuatan dan benteng keselamatan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan itu adalah sebetulnya benteng keselamatan dan kekuatan kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Mungkin saudara berpikir, wah saya mempunyai kedudukan yang tinggi, saya memiliki titel yang tinggi, anak-anak saya berhasil dan sukses. Enggak salah, saudara.
Tapi jangan andalkan hidupmu kepada mereka. Pasti saudara akan kecewa. Andalkan hidupmu kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Suami ada batasnya, istri ada batasnya, anak-anak juga ada batasnya. Andalkan hidupmu kepada Tuhan ya. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan seumur hidup kita, maka kita akan berbahagia. Dikatakan Mazmur 34 ayat 9, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Bukan berlindung kepada apa yang mereka miliki. Bukan berlindung kepada segala sesuatu yang mereka punyai. Tapi berlindunglah kepada Tuhan. Kalau kita melihat banyak hal-hal yang terjadi ya. Kemarin saya baru mendengar apa yang diceritakan kakak saya. Padahal di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini, dia berkata, omsetnya besar. Tapi dia bisa menyatakan pilot ya saudara. Omsetnya sebulan itu 4,5 sampai 5 M ya. Gue juga heran kan katanya, dia bilang, kok bisa ya secara manusia saudara. Dinyatakan kenapa? Punya uang gak bisa bayar. Padahal di tengah-tengah keadaan seperti ini omsetnya dia lumayan saudara ya. Tetapi dia mengatakan aku mungkin kerja besok terakhir ya, bulan ini saja. Karena memang usianya sudah 70 tahun. Saya berkata orang-orang kerja di pemerintah aja 55 sudah pensiun. Ya karena memang selama ini orang pikir dia yang pemiliknya. Jadi dia selalu dicari saudara. Tetapi karena mereka tidak bisa ya, hanya mengandalkan kemampuannya, hanya mengandalkan kepintarannya, akhirnya ya pegawai bagian pajak kalau nagih sampai 1 M lebih saudara. Jadi otomatis jadi uangnya itu terpakai untuk bayar pajak setiap tahun. Saudara, kita jangan mengandalkan, kita pikir dia pintar, omsetnya gede, sukses. Tapi juga ngalami. Buat Tuhan tuh gak susah buat saudara bangkrut. Buat Tuhan juga tidak susah membuat saudara sukses. Bagi Tuhan tuh gampang. Asal kita mau mengandalkan Tuhan, andalkan Dia. Percayakan hidup kita kepadanya, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Kalau selama 5 bulan ini kita mengandalkan kemampuan kita, ya seperti murid-murid Tuhan pada waktu Tuhan datang ketika Yesus bangkit, mereka berkata, aku mau pergi kembali menjadi nelayan. Petrus pergi, yang lain ikut. Lalu waktu Tuhan melihat mereka dan Tuhan bertanya, hai anak-anak, adakah lauk padamu? Mereka berkata, sudah semalam-malaman saya mencari ikan, tidak satu pun. Tuhan hanya berkata, tebarkan sebelah kananmu. Enggak berkata, Tuhan kamu kan gak ngerti, saya ini nelayan, saya udah berpengalaman loh Tuhan. Kok disuruh di sebelah kanan? Tetapi dia dengar-dengaran, dia taat, apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Dan dikatakan jala itu sampai tidak koyak, tetapi hasilnya begitu banyak. Saudara, bagi Tuhan itu gak sulit untuk memberkati saudara. Bagi Tuhan juga gak sulit membuat saudara tidak berhasil. Ya, kenapa? Kita akan belajar mengapa orang umat Tuhan mengalami kegagalan. Yang pertama, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong dan sandaran mereka. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Midian menindas mereka. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Tuhan izinkan mereka mengalami kegagalan? Ayat 1, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Yang pertama, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong. Yang kedua, karena mereka hidup dalam kejahatan. Ya, kenapa? Karena mereka hidup dalam kejahatan. Kalau saudara hidup dalam kejahatan, maka saudara akan melihat, ya Tuhan tidak menolong. Dia berkata, Bu Tommy, saya nggak pernah membunuh loh, saya nggak pernah mencuri, saya nggak korupsi. Kejahatan seperti apa? Ya kalau saudara menduakan hati Tuhan, saudara berbuat jahat, membenci seorang. Kebanyakan kita lebih senang kalau orang yang sering kali membuat kita jengkel mengalami sesuatu. Wah, syukurin ya, kita merasa itu juga kejahatan saudara ya di hadapan Tuhan. Tapi kita belajar mengapa? Kita baca dari Hakim-Hakim 2 ayat 2 dan 13. Hakim-Hakim 2 ayat 2 dan 13 berkata, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku.
Mengapa kamu berbuat demikian? Ayat 13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Mereka tidak mempercayai Tuhan. Ya, mereka mempercayai apa yang mereka dengar. Saat ini kalau saudara mau buka usaha, bangga sedikit banyak orang datang ke paranormal. Bagaimana hari yang baik untuk kita bisa memulai usaha yang baru, ya? Nggak datang berdoa kepada Tuhan, tetapi saudara datang kepada mungkin bertanya ya kepada sesuatu yang ada di dalam dunia ini untuk memulai usahanya supaya bisa sukses. Saudara, kalau kita datang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti berhasil. Saya pernah bersaksi kepada saudara, ada jemaat kita dulu di dekat Teresiana. Dipakai toko roti bangkrut, dipakai ini bangkrut, dipakai itu bangkrut ya. Akhirnya Ibu Sani pernah bertanya, meminta kepada kami, waktu itu dia akan memulai usaha yang baru. Om, Tante tolong doakan ya, toko ini ya, di dekat Teresiana itu, dia mau membuka alat-alat tulis ya. Orang yang usaha di sini paling lama bertahan nggak sampai 1 tahun udah ganti orang. Lalu kami doakan. Dan usahanya itu makin maju. Sampai orang-orang bertanya, kamu pergi ke dukun mana toh? Bertanya ke mana toh? Kok bisa ya diberkati Tuhan? Pernah mengalami roboh atasnya, pindah ke sebelah gereja. Ke rumahnya waktu itu di depan gereja. Tetap orang-orang cari dia. Karena dia melibatkan Tuhan. Dia berdoa, dia ikut doa puasa ya. Kalau itu selalu setia, saya tahu dia setia. Selalu meminta kepada Tuhan pertolongan. Sehingga membuat dia menjadi berhasil. Dia selalu melibatkan, setiap dia memulai usaha dia berdoa dan minta supaya Tuhan campur tangan dalam usahanya. Tetapi seringkali kita bertanya, bagaimana ya? Kok seperti ini ya? Kita nggak pernah mau melibatkan Tuhan. Mungkin kadang-kadang saudara malu kalau diajak berdoa untuk memulai usaha atau apa. Tetapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha kita, maka Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Jadi mereka hidup dalam kejahatan. Yeremia 5 ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya itu dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kenapa dikatakan dengan jelas dalam Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya itu dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi Tuhan memberikan yang baik karena kita punya dosa yang tersembunyi di dalam hidup kita. Suami saudara nggak tahu, istri saudara nggak tahu, orang tua saudara nggak tahu. Kita memiliki dosa yang tersembunyi, yang kita sembunyikan. Nggak ada seorang pun yang tahu, hanya saudara dan Tuhan yang mengetahui dosa apa yang saudara sembunyikan. Tetapi seringkali kita berdoa dan kita berpikir, Tuhan saya ini udah berdoa, kenapa Tuhan nggak jawab? Hanya sampai gedung atap rumah saya, atap gereja saya, kok sudah enggak didengar lagi Tuhan? Karena saudara memiliki satu dosa yang tersembunyi, yang mungkin belum dibereskan di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan dengan jelas, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Karena dosa kita, karena kesalahan kita, membuat kita mengalami kegagalan. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang sering kita miliki, yang kita tidak bisa ceritakan. Walaupun dikatakan suami istri harus terbuka, tapi saya percaya kadang-kadang ada yang saudara mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, ya. Saudara pasti memiliki. Ya, itulah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pernah bisa jujur. Pernah saya saksikan ada seorang pengusaha yang sukses ya di Korea. Dia memiliki istri yang baik. Ya, istri yang cantik dengan 2 anak yang baik. Tetapi suami ini begitu mencintai istrinya sehingga dia selalu berusaha. Kenapa istrinya kok hidupnya gak bahagia? Padahal mereka pengusaha yang sukses, suaminya begitu mengasihi istrinya. Kelihatan dari luar bahagia. Orang manusia itu seringkali sawang sinawang ya. Wah, rumah dia bahagia, naik turun mobil. Tapi dia istrinya ini kelihatan kok tidak pernah bahagia. Hidupnya tuh gak pernah bahagia. Sampai suami ajak dia ke psikolog, dari psikolog satu pindah ke psikolog lain. Bagaimana, kenapa istri saya selalu sakit-sakitan ya? Kok rasanya kok seperti ini? Dia dikatakan harus begini dilakukan, tapi enggak. Pada suatu hari temannya berkata, coba bawa ke seorang hamba Tuhan. Di situ ada seorang hamba Tuhan yang begitu dipakai dan diurapi Tuhan, yaitu pendeta Yonggi Cho. Lalu
suami istri ini pergi ke situ, ya mereka belum percaya Tuhan, datang untuk konsultasi. Tetapi begitu dia masuk, karena Yonggi Cho penuh dengan kuasa Tuhan, Roh Kudus berbisik dalam hatinya, orang ini menyembunyikan satu dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya membuat dia tidak bisa bahagia. Karena dia memiliki dosa yang dia tidak bisa ceritakan kepada suaminya. Ya. Lalu dia berkata, kita konseling, saya minta suami tunggu di luar. Ya, karena suami seringkali kalau konseling itu pulang gitu lagi. Istrinya selalu murung, tidak bahagia, tidak happy. Tuhan hidupnya penuh sukses, pengusaha yang sukses, berhasil, dikaruniai 2 anak yang bagus, tidak mengalami sesuatu. Tapi kok kenapa gak bahagia? Lalu Pendeta Yonggi Cho berkata kepada dia, kamu mempunyai satu rahasia, yaitu dosa yang kamu sembunyikan. Karena kamu tidak berani berbicara kepada suamimu, ya. Tapi Tuhan mau mengampuni dosamu. Wah, pertama dia marah. Wah, pendeta ini sok tahu, saya nggak simpan apa-apa, saya nggak ada rahasia apa-apa. Tidak, kamu memiliki dosa yang tersembunyi yang kamu tidak bisa ceritakan. Wah, dia bilang, enggak, saya nggak seperti itu. Akhirnya dia baru mengakui, ya. Saya merasa saya ini orang yang najis, orang yang kotor. Karena dia berselingkuh dengan kakak iparnya. Ya, dia merasa hidup dia itu begitu kotor dan najis. Dia berkata, apakah mungkin Tuhan bisa mengampuni dosa saya? Apa mungkin saya bisa dipulihkan? Lalu Yonggi Cho berkata, ya diceritakan semuanya. Saya menjadi semacam simpanan dari kakak iparnya walaupun saya sudah menikah. Karena apa? Karena kalau saya tidak mau meladeni kakak ipar saya, dia akan mengancam, akan menceritakan kepada kakak saya yang memiliki penyakit jantung atau kepada suami saya. Sehingga rumah tangga saya akan berantakan. Dia ceritakan lalu dia berkata, Tuhan bisa. Kalau kamu mau mengakui segala dosamu, meminta ampun daripada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Lalu dia ceritakan, wah seperti ini. Dia berkata, kalau dia seperti itu, lalu dia berkata, sekarang tutup matamu, berdoa kepada Tuhan, tetapi sebelumnya kita selesaikan dulu. Kamu memegang satu batu yang begitu besar di tanganmu, dan saya hanya memegang sebutir kerikil. Kerikil ini saya lempar, karena kita berada di tepi laut, kita lempar ke laut, riaknya kecil. Tetapi kamu coba lempar, kamu punya batu yang besar itu ke dalam laut. Kamu lihat apa? Saya tidak melihat apa-apa. Semuanya tertanam di dalam laut, ya, tenggelam di dalam laut. Dia berkata, memang riaknya besar, tapi nggak kelihatan. Begitu juga jika kamu datang mengakui segala dosamu kepada Tuhan, Tuhan bisa mengampuni. Walaupun dosamu merah seperti kimchi, Tuhan bisa jadikan kamu putih seperti bulu domba. Lalu dia berkata, saat itu dia membuka hatinya. Dan dia mengakui segala dosa-dosanya, dia merasa dibebaskan. Penuh dengan sukacita pada waktu dia keluar, suaminya kaget. Mukanya begitu cerah, ya. Apa yang terjadi? Dan dia berkata, kamu harus cerita kepada suamimu apa yang sudah kamu lakukan. Jadi tidak ada yang mengikat kamu. Pada saat dia mengancam kamu, kamu tidak perlu takut. Kamu berdoa, saya percaya, saya dukung doa. Pasti Tuhan turut berserta. Dan dia merasakan kedamaian, sukacita. Saudara, seringkali kita menyembunyikan dosa. Mungkin istri saudara tidak tahu saudara punya will. Mungkin wanita sekarang juga banyak yang mempunyai will. Nggak ada yang tahu karena keadaan ekonomi pikirnya. Tetapi Tuhan tahu. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Kalau kita mengakui segala dosa-dosa kita, maka apa yang saudara usahakan, Tuhan buat saudara sukses. Tuhan buat saudara berhasil. Tapi kalau saudara melakukan seperti menyembunyikan sesuatu, itu enggak baik. Pasti saudara akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Apalagi kalau reuni-reunian sekarang ya. Kalau udah reuni, konseling ketemu mantan. Wah ya, akhirnya berbuat sesuatu yang enggak bagus. Benar saudara, kalau saudara membuat sakit hati istrimu atau suamimu, saudara pasti tidak diberkati. Itulah suatu kejahatan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita baca. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu,
ialah segala kejahatanmu yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Itu sebabnya kenapa saudara berdoa Tuhan gak dengar. Karena saudara masih memiliki dosa yang saudara sembunyikan. Saudara tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengakui segala kekurangan saudara kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Jadi kita belajar, kita 5 bulan ini mungkin kita mengalami kegagalan, mengalami sesuatu. Mengapa umat Tuhan mengalami kegagalan? Yang pertama, karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupannya. Karena mereka hidup dalam kejahatan. Dan yang ketiga dikatakan, ayat yang 10 dengan jelas mengatakan, ayat yang ke-10 mengatakan dalam bacaan kita, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku ini. Ya, mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak taat kepada perintahnya. Mereka nggak mau dengar perintah Tuhan. Mereka seringkali mengambil ayat-ayat yang mereka rasa cocok dengan mereka, dan mereka tidak melakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dengan jelas mengatakan, ya kalau saudara baca Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan. Kita seringkali perintah pilih-pilih. Wah, kalau bicara soal memberi, wah itu kan perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Ya, waktu Tuhan mengatakan, bawalah kepadaku apa yang menjadi milikku. Wah itu kan zaman dulu, sekarang nggak ada keenakan pendeta. Kalau wis dibawa perpuluhan, pendetanya tambah sugi loh. Pendetanya wis sugi orang usah. Saudara, saya bicara di sini bukan karena saya kekurangan, ya. Ini memang saya seringkali berdoa, Tuhan, saya sebetulnya nggak mau menyampaikan ini. Kalau kamu ingin melihat jemaatmu diberkati Tuhan, ini adalah salah satu kuncinya. Oh nggak usah, Bu Tommy udah cukup. Sekarang perpuluhan sampai dikumpul ke wae. Kita pakai bangun rumah ibadah, rumah sana, rumah ini. Nggak salah. Kalau saudara membantu pembangunan itu namanya persembahan tantangan. Persembahan persepuluhan persepuluhan. Sebagian kalau kita terima berkat Tuhan, kita bertanya, berapa bagian saya Tuhan? Yang 10% itu milik Tuhan. Bukan saudara bisa atur ojo, keenaan ya. Apalagi siapa itu ada hamba Tuhan yang pelawak ya, berkata, waduh kalau saya udah melayani Tuhan, habis dipanggil dapat pelayanan, lalu Tuhan berkata kamu harus kembalikan milikmu. Kalau saudara tahu kalau saya dipanggil berapa, sekali panggil kan 100 juta. Sekali ambil 100 juta. Saya kasih pendetanya, sesuknya pendetanya minggu nganggo gelang ya, nganggo kalung anyar. Waduh kerincing-kerincing. Saudara itu urusan mereka dengan Tuhan. Jadi saudara nggak perlu merasa wah itu kan nggak perlu keenakan pendeta Yusuki, saya nggak mengharap ini karena saya kekurangan, tidak. Tetapi itu rahasianya supaya saudara diberkati. Ya seringkali kita mengatur itu, saudara kalau melakukan itu berarti saudara mencuri haknya Tuhan. Saudara membuat ini itu saudara bukan punya saudara. Itu miliknya Tuhan. Bukan saudara yang mengatur, oh pembangunan dengan pembangunan ini, saya membantu ini, tidak salah. Saudara harus mempersembahkan persembahan tantangan. Bukan persembahan seperti itu. Itu sebabnya mengapa saudara mengalami kegagalan. Yang tadinya sukses menjadi lama-lama bukan yang nggak habis ya. Tidak tambah sugi saudara. Kenapa saudara pikir, wah saya ada yang berkata kepada saya, Bu Tommy, di tengah pandemi seperti ini kan sulit ya, banyak orang kesulitan. Ada gereja yang nganterin amplop persepuluhan kepada, suruh pengerjanya nggak ada kerjaan kan di rumah, kebaktian cuma seminggu sekali, nganteri kepada jemaat. Saya bilang, no, karena waktu Pak Tommy ada juga, no, kami tidak akan pernah seperti itu.
Kami hidup bukan kalau saudara nggak memberi pun tidak masalah. Kenapa? Karena Tuhan bisa memelihara hidup saya. Kalau Tuhan bisa memelihara Nabi Elisa atau Nabi Elia di tepi sungai Kerit, yang juga burung gagak yang biasanya makan daging itu disuruh diberikan, dia berikan. Tuhan bisa mengirim burung-burung gagak dari tempat lain untuk memelihara kehidupan kami. Saya bicara di sini demi nama Tuhan, bukan karena saya kekurangan, tapi saya ingin saudara diberkati. Mengapa saudara mengalami kegagalan? Karena saudara tidak melakukan perintah firman Tuhan. Ya terus saudara dengan berbuat gitu kan makin banyak, makin terkenal. Saudara, mungkin saudara berpikir kami tidak melakukan, kami melakukan ya. Sampai saat ini kami melakukan. Suami saya nggak ada, tiap bulan kami store ke Jakarta dan sudah berapa pin yang kami dapati dari BPH karena kesetiaan kami mengembalikan milik Tuhan, baik pekunden maupun puri. Dan kami belajar, dan saya bersyukur dengan berbuat itu bukan bertambah berkurang, tapi bertambah diberkati oleh Tuhan. Siapa yang menabur, bertambah kaya. Siapa yang menghemat secara luar biasa, hidupnya selalu berkekurangan. Jadi saudara mungkin, wah Bu Tommy kok pagi ini keras. Bukan keras, saya hanya mengingatkan, kunci berkat hanya satu saudara. Kalau kita belajar mentaati perintah firman Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan, maka Tuhan menggenapi. Mereka tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak taat pada perintahnya. Ya, Ulangan 11:13 mengatakan, jika kamu mendengarkan perkataanku, kamu akan dipelihara. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 dengan jelas mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya satu, melakukan perintah firman Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati, maka lakukan. Kalau saudara tetap ingin gagal, orang apa-apa, aku orang beli, nggak apa-apa, silahkan. Saya tidak harus ya, saya silahkan saja. Kalau saudara terus, aku selama ini nggak ngei orang apa-apa ya, terserah saudara. Saya hanya mengingatkan, dan kalau saya sudah mengingatkan, dosa itu tidak ada pada saya. Tapi kalau saya tidak menjalankan Tuhan yang perintahkan dalam hidup saya masih berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya sudah sampaikan dan saudara tetap tidak melakukannya, enggak apa-apa ya, buat saya enggak apa-apa. Kita baca dalam Ulangan 28 ayat 1, 2, 12, 14. Ulangan 28, saya percaya saudara ingat ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya. Dikatakan, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini janji Tuhan saudara. Oh itu kan perjanjian lama Bu Tommy, perjanjian baru Rono. Silakan ya, saya berkata, tetapi Tuhan menaruh ini dalam hidup saya dan saya harus sampaikan ya. Akibatnya apa sih ya saudara? Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Akibatnya karena kita tidak melakukan firman Tuhan, akibatnya dengan jelas dikatakan di sini. Ayat 3 sampai 6 dari
dari Hakim-Hakim tadi, ayat 3 sampai 6, Hakim-Hakim 6. Akibatnya apa? Ya, kita tidak melakukan firman Tuhan. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, dengan jelas dikatakan mereka hidup dalam penderitaan. Karena mereka tidak melakukan, mengapa orang Israel gagal? Karena mereka tidak dengar-dengaran, tidak mengandalkan Tuhan, berbuat jahat, tidak melakukan firman Tuhan. Akibatnya mereka hidup dalam penderitaan. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kegagalan ini? Ya, jangan cuma wah mereka gagal, tapi apa yang harus kita lakukan? Jadi jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Untuk kita tidak mengalami kegagalan, jadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadikan Tuhan penolong dan andalan hidupmu. Jangan hidup dalam kejahatan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dengan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu enggan, kamu tidak mau. Ya, dikatakan pertama jadikan Tuhan penolong dalam hidup kita, jangan hidup dalam kejahatan. Tuhan ingatkan tapi kamu enggan. Kamu sudah dengar firman Tuhan tapi kamu enggan melakukannya. Kamu enggak mau ya dengar masuk kiri keluar kanan ropopo. Selama ini aja enggak itu orangnya ropopo ya di hidupku kayaknya wae terserah. Ya Saudara, yang hidup taat pada perintah firman-Nya. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang dicari orang apa? Untung. Ya Saudara, tetapi kita berkatakan dengan jelas, hidup taat pada perintah Tuhan. Dan yang terakhir, miliki kehidupan doa. Jadi jalan keluarnya, jadikan Tuhan penolong, jangan hidup dalam kejahatan, hidup taat pada perintah Tuhan, dan miliki kehidupan doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Kesimpulannya, kunci keberhasilan dan keberuntungan adalah ketaatan untuk hidup dan menghidupi firman Tuhan. Banyak orang yang gagal meraih kesuksesan bukan karena tidak mampu, melainkan karena ketidaksetiaan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara introspeksi diri, kalau saudara bulan depan pengen sukses, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kalau saudara tetap mau gagal, silahkan saja. Ya saudara, saya tidak bisa memaksa, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Biar pilihan ada di dalam tangan saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini mungkin agak keras. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita jemaat Tuhan, diberkati Tuhan dan menjadi orang-orang yang sukses. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyi satu lagu, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala keadaan. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Haleluya Yesus.
Kita berdiri bersama tuh. Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Walaupun badai menimpa kehidupan kami, Terima kasih Tuhan. walaupun pergumulan demi pergumulan menimpa kehidupan kami,
Tapi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau ubah paradigma berpikir kami. Supaya kami lebih taat lagi akan kebenaran firman Tuhan. Bukan kami hanya mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami inginkan rumah tangga kami diberkati. Kami inginkan anak-anak kami diberkati. Kami inginkan keluarga kami, usaha pekerjaan kami diberkati. Dan kami inginkan kehidupan kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau terjemahkan kebenaran firman Tuhan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Supaya kami dapat merenungkan dan melakukannya. Engkau memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kekuatan Allah menyertai dia Tuhan. Kekuatan Tuhan akan senantiasa diberikan kepada Tuhan dari Tuhan untuk hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu. Engkau memberkati Alfred, Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, bahwa mereka senantiasa berada dalam garis berkat-Mu. Kami berdoa untuk semua jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau tilik hati kami masing-masing Tuhan. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami akan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan terakhir. Tuhan, kami percaya Engkau menolong seluruh jemaat-Mu yang datang, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa berikan pengharapan baru bagi mereka, yang saat ini mungkin tidak punya pekerjaan, Engkau buka jalan bagi mereka supaya mendapat pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang belum mempunyai pasangan hidup sampai saat ini. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu mengetahui kebutuhan daripada setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk rumah tangga yang sedang bermasalah, biar damai Allah memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami menyerahkan para pelayan pekerjaan-Mu yang pagi ini melayani, baik tim musik WL maupun semua Tuhan penerima tamu. Engkau memberkati apa yang sudah kami lakukan bagi Engkau. Pakai kami dengan lebih heran lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Kami bersyukur Ibu Tiniawati Setiawan boleh hadir di tengah kami. Pulihkan kesehatannya. Ibu Lili kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Budiono Hadi Pranoto, Engkau sembuhkan dengan sempurnanya. Ibu Ninu Tuhan, Bapak Suyatno Maculan Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Bambang, Ibu Indah Trimurti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu keadaan mereka, bukanti lawatan-Mu terjadi atas hidup mereka, pemulihan terjadi bagi mereka yang percaya dan bergantung kepadamu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mulai malas, Engkau berbicara, Engkau jamah berikan kami kembali Tuhan gairah yang baru untuk datang beribadah pada hari-hari yang akan datang. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang datang. Dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan maupun persembahan persepuluhan, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda apa yang kami lakukan untuk Engkau. Engkau akan membukakan pembendaharaan rumah, oh Tuhan, harta-Mu, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Karena itu saudara tengadakan kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan-Mu, rumah tangga-Mu, kemanapun Engkau pergi, berkat Tuhan menyertai dan mengikuti Engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Minggu depan kebaktian disertai perjamuan suci. Selamat pulang, Tuhan memberkati.